Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Febrianti, NIM 1813300000293 dari kelas 4 PGSD A2 Unisnu Jepara. Di sini saya akan menjelaskan penerapan model-model pengelolaan kelas. Nah, selanjutnya yaitu model-model pengelolaan kelas. Ada beberapa model pengelolaan kelas menurut Novan Ardiwiani pada tahun 2013. Yang pertama yaitu ada penataan ruang kelas, yang kedua ada gaya penataan, yang ketiga ada prinsip penataan kelas, dan yang keempat ada manajemen kelas. Selanjutnya yaitu tentang penataan ruang kelas. Dalam penataan ruang kelas, yang pertama ada pengaturan tempat duduk. Nah, dalam belajar, siswa memerlukan tempat duduk. Tempat duduk itu mempengaruhi siswa dalam belajar. Bila tempat duduk bagus, tidak terlalu rendah, tidak terlalu besar, tidak berat, bundar, persegi panjang, dan sesuai dengan postur tubuh siswa, maka dapat belajar dengan baik. Selanjutnya yaitu beberapa formasi menurut Novan Ardiwiani. Ada 11 formasi. Yang pertama yaitu ada formasi tradisional atau konvensional. Nah, pada formasi tradisional ini, siswa duduk berpasang-pasang dalam satu meja dengan satu kursi panjang atau dua kursi. Tempat duduk pada formasi ini itu berderet memanjang ke belakang. Yang kedua yaitu formasi auditorium. Formasi auditorium itu hampir sama dengan formasi tradisional. Perbedaannya itu pada formasi ini tempat duduknya siswa berderet memanjang ke samping, bukan ke belakang seperti pada formasi tradisional. Jadi pada formasi auditorium ini siswa itu tempat duduknya itu menderet ke samping, bukan ke belakang. Kalau ke belakang itu seperti formasi tradisional. Yang ketiga yaitu formasi chevron. Pada formasi ini itu menjadikan guru dan siswa itu mempunyai pandangan yang lebih baik terhadap lingkungan kelas dan dapat berperan secara aktif dalam kegiatan belajar mengajar. Formasi ini itu cocok digunakan oleh guru jika guru hendak menyampaikan materi dengan metode ceramah, interaktif, tanya jawab, dan juga diskusi kelompok. Berikut adalah contoh gambaran mengenai formasi chevron. Yang keempat yaitu formasi kelas bentuk U. Pada formasi kelas bentuk U ini sangat menarik dan mampu mengaktifkan para siswa sehingga mampu membuat siswa antusias dalam mengikuti proses belajar mengajar. Formasi kelas bentuk U ini sangat tepat dilakukan kegiatan belajar yang dilakukan dengan cara diskusi, presentasi, dan juga kerja tim atau kerja kelompok. Yang kelima yaitu ada formasi meja pertemuan. Formasi ini itu dapat digunakan dengan cara membagi siswa menjadi beberapa kelompok dalam kelas yang mana guru biasanya memberikan tugas kelompok untuk diselesaikan secara kolektif. Nah, berikut adalah formasi meja pertemuan. Yang keenam yaitu tentang formasi konferensi. Pada formasi konferensi itu dapat membuat siswa menjadi lebih aktif dalam kelas karena siswa akan menguasai jalannya kegiatan dalam belajar mengajar yang diberikan oleh guru. Sedangkan guru pada formasi ini hanya melontarkan tema yang harus dibahas, kemudian mengawasi dan sesekali mengarahkan siswa untuk bisa menjalankan kegiatan dalam proses pembelajaran. Berikut adalah contoh gambaran tentang formasi konferensi. Yang ketujuh yaitu ada formasi pengelompokan terpisah atau breakout groups. Pada formasi pengelompokan berpisah ini, ruang kelas memungkinkan atau cukup besar. Pada formasi ini itu ruang kelas ukurannya cukup besar. Nah, guru dapat melakukan
dapat meletakkan meja-meja dan kursi yang mana kelompok kecil dapat melakukan aktivitas belajar yang dipecahkan menjadi beberapa tim. Nah, berikut adalah gambaran dari formasi pengelompokan terpisah. Yang ke-8 yaitu ada formasi tempat kerja. Pada formasi tempat kerja ini sangat tepat jika dilakukan di dalam laboratorium yang mana setiap siswa duduk dalam satu tempat untuk mengerjakan tugas seperti mengoperasikan komputer, mesin, atau melakukan praktik di laboratorium. Yang ke-9 yaitu formasi kelompok untuk kelompok. Pada formasi kelompok untuk kelompok ini itu merupakan formasi yang mana terdapat beberapa kelompok yang duduk dalam satu meja persegi berukuran besar. Bisa juga dengan membuat beberapa meja dijadikan satu membentuk meja besar sehingga setiap kelompok duduk saling berhadap-hadapan. Yang ke-10 yaitu ada formasi lingkaran. Formasi lingkaran ini merupakan pengaturan tempat duduk yang disusun melingkar tanpa menggunakan meja dan juga kursi. Formasi lingkaran ini itu biasanya digunakan untuk melakukan kegiatan belajar mengajar dalam satu kelompok yang mana guru sebagai seorang manajer kelas memiliki peran untuk membimbing dan juga mengarahkan dalam proses pembelajaran tersebut. Berikut adalah contoh formasi dari formasi lingkaran. Nah, yang ke-11 yaitu ada formasi periperal. Pada formasi ini, seorang guru itu menginginkan siswanya memiliki tempat duduk untuk menulis. Guru menggunakan formasi tempat duduk. Formasi periperal ini yaitu meja ditempatkan di belakang siswa. Kemudian guru dapat menyuruh siswa memutar kursi-kursinya secara melingkar saat guru menginginkan diskusi kelompok. Nah, berikut adalah contoh formasi dari periperal. Yang selanjutnya yaitu tentang gaya penataan pengelolaan ruang kelas. Nah, gaya penataan di sini itu ada 5. Yang pertama ada gaya auditorium, yang kedua ada gaya tatap muka, yang ketiga ada gaya offset, yang keempat ada gaya seminar, dan yang terakhir yaitu ada gaya cluster. Nah, selanjutnya yaitu tentang prinsip penataan kelas. Di situ ada 4. Yang pertama yaitu ada kurangi kepadatan di tempat lalu lalang. Yang kedua ada pastikan bahwa dapat dengan mudah melihat semua murid dalam proses belajar mengajar. Yang ketiga yaitu ada materi pengajaran dan perlengkapan murid harus mudah diakses. Dan yang keempat ada pastikan murid dapat dengan mudah melihat semua presentasi kelas. Selanjutnya yaitu tentang manajemen kelas. Beberapa ragam manajemen kelas yang dikemukakan oleh John Avivi yaitu ada 4. Yang pertama yaitu ada manajemen kelas spatial learning atau penataan ruang belajar. Yang kedua ada manajemen kelas determination of regulation in the room atau penataan peraturan di dalam ruangan. Yang ketiga ada manajemen kelas beginning of effective teaching atau permulaan pelajaran yang efektif. Yang keempat ada manajemen kelas implementation of effective learning atau pelaksanaan pembelajaran yang efektif. Selanjutnya yaitu tentang pembahasan. Nah, yang pertama yaitu ada pemahaman guru tentang model pengelolaan kelas. Pengelolaan kelas merupakan salah satu aspek penting dalam proses belajar mengajar. Oleh karena itu, sangatlah penting bagi guru untuk memahami terkait dengan pengelolaan kelas. Yang kedua yaitu ada formasi ruang kelas. Terkait dengan posisi dan formasi tempat duduk, guru menjelaskan bahwa perubahan posisi tempat duduk tujuannya agar siswa dapat lebih berbaur dan bisa membantu khususnya untuk anak-anak yang kurang pandai.
Yang ketiga yaitu tentang peran guru dalam implementasi model-model pengelolaan kelas. Guru mengimplementasi model-model pengelolaan kelas melalui tahap perencanaan terlebih dahulu sebelum menggunakan model pengelolaan kelas yang diinginkan. Dan yang keempat yaitu ada kendala guru dalam mengimplementasi model-model pengelolaan kelas, yaitu yang pertama, ada siswa yang tidak mau satu kelompok, yang kedua sulit untuk mengubah formasi tempat duduk siswa, dan yang ketiga siswa sulit diatur jika guru meminta untuk berpindah ke tempat duduk. Selanjutnya itu upaya yang harus dilakukan oleh guru untuk mengatasi kendala seperti itu, yaitu ada 3. Yang pertama yaitu ditegur dan dilibatkan aktif dalam pembelajaran. Yang kedua yaitu tidak memaksa formasi kelompok jika siswa tidak nyaman. Dan yang ketiga yaitu guru tidak bergerak dalam membantu siswa mengubah dalam formasi.